Para pemirsa umat beriman, bro and sis, pace ebene, horas, menjuah-juah, jauh. Xin ciao. Selamat datang kembali di channel Warta dan Berita pada edisi kedua ini. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan berita-berita terhangat, terpopuler, terhits seputar gereja dan situasi dunia kita saat ini. Kami mengangkat sumber-sumber yang terpercaya, tentunya bisa kita jadikan referensi yang berguna khususnya untuk kita umat Kristiani. Semoga channel Warta dan Berita ini bermanfaat dan menambah wawasan serta iman kita. Lima berita yang akan kami sajikan pada edisi ini adalah: pertama, sebuah rosario ditemukan milik pramugari Sriwijaya Air 182. Kedua, Paus Fransiskus berdoa untuk korban gempa Indonesia. Yang ketiga, Vatikan meluncurkan perangko memperingati 50 tahun imamat Paus Fransiskus. Keempat, Paus Benediktus ke-16 dan Paus Fransiskus menerima vaksin COVID-19. Kelima, korban COVID di kalangan imam dan uskup bertambah. Para pemirsa, inilah Warta dan Berita selengkapnya. Berita pertama kita ambil dari dalam negeri. Para pemirsa, kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu sungguh menyisakan duka yang mendalam. Tim penyelam dari Komando Pasukan Katak atau Kopaska baru-baru ini menemukan sebuah tas yang berisi sebuah kalung rosario dan liontin salib serta paspor. Sebagaimana dilansir beberapa media, rosario dan liontin salib itu adalah milik pramugari atas nama Grislen Gloria Natalis yang merupakan salah seorang kru pesawat Sriwijaya Air SJ182. Saat ikut dalam penerbangan Jakarta Pontianak, Grislen ternyata membawa sebuah kalung rosario dan liontin salib yang ditaruh di tas bersama dengan barang bawaan lainnya. Kalung dengan liontin salib itu berada dalam tas bersama paspor dengan nama Grislen Gloria Natalis, kata penyelam Kopaska Kapten Iwan Pratama. Hingga hari ke-9, tim SAR TNI AL masih terus mencari serta mengumpulkan serpian pesawat dan bagian tubuh korban penumpang Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Sekali lagi kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini. Ya, benar sekali Saudara Deo, terutama atas Saudara Grislen, saudara siman kita. Dan ternyata dia setia kemanapun dalam bekerja membawa pernak-pernik rohani seperti kalung rosario dan liontin salib. Ya, tepat sekali Saudara Kris. Ini bisa kita ambil sebagai contoh untuk kita untuk senantiasa menunjukkan identitas kita sebagai umat beriman. Ya, tepat Saudara Deo. Kita beranjak ke berita selanjutnya. Paus Fransiskus mengirim ucapan belasungkawa untuk Indonesia setelah gempa melanda Pulau Sulawesi yang menewaskan puluhan orang. Paus menyatakan solidaritas yang sepenuh hati dengan semua yang terkena dampak bencana alam ini. He asked for prayers and support for the victims and their families. Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi in Indonesia. Dalam suratnya melalui telegram kepada Nunsius Apostolik di Indonesia, Paus menyatakan solidaritas yang sepenuh hati dengan semua yang terkena dampak bencana alam ini. Paus Fransiskus berdoa untuk ketenangan orang yang meninggal, penyembuhan yang terluka, dan penghiburan bagi semua yang berduka. Korban diperkirakan terus akan meningkat akibat gempa berkekuatan 6,2 skala Richter itu. Gempa juga merusak banyak bangunan, termasuk sebuah gereja Katolik Maria Ratu Rosari di Mamuju. Sang pastor yang melayani di sana ikut terluka saat menghindari reruntuhan gempa. Bencana ini melanda daerah yang merupakan zona merah COVID-19, sehingga memicu kekhawatiran tentang penyebaran virus corona di tengah bencana. Terima kasih kepada Paus Fransiskus atas kepeduliannya kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Tepat sekali Saudara Christian. Baik, kita lanjutkan ke berita yang berikutnya. Masih dalam lingkup Paus Fransiskus.
Vatikan resmi merilis perangko untuk memperingati 50 tahun imamat Paus Fransiskus. Ada beberapa lukisan dalam perangko tersebut, di antaranya ketika Paus masih muda dan kini sudah menjadi Paus. Priesthood for Pope Francis. In these stamps, we draw him as a young man when he made his decision as a young seminarian and a young priest. Sebagaimana diketahui, Paus Fransiskus ditabiskan sebagai imam di Buenos Aires, Argentina, 13 Desember 1969. Peringatan 50 tahun imamatnya dirayakan dengan membuat perangko. Dalam perangko ini, beliau dilukiskan sebagai seorang pemuda ketika masih sebagai seorang seminaris serta pastor muda. Seniman yang membuat perangko ini adalah orang Spanyol, Raul Berjosa. Pada perangko lainnya terlukis juga Paus yang sedang tersenyum, dan di belakangnya ada Yesus Sang Keraiman Ilahi dan Basilika Santo Petrus. Yesus Sang Keraiman Ilahi adalah ciri khas Paus Fransiskus karena belas kasihan adalah corak utama dari masa dari kepausan beliau. Ya, kami mengucapkan profisiat kepada Paus kami atas imamatnya yang ke-50 tahun. Semoga beliau tetap sehat dan kuat dalam melayani gereja universal. Ya, benar sekali. Kita beranjak ke berita selanjutnya. Vatikan menegaskan bahwa Paus Fransiskus dan Paus Benedictus ke-16 telah menerima vaksin COVID-19. Paus juga mengajak semua orang untuk mau divaksin demi kesehatan pribadi maupun orang lain. Kedua paus kita menerima dosis pertama vaksin di Vatikan. Vatikan tidak menyebarkan atau mempublikasikan proses vaksinasi tersebut karena alasan privasi. Satu-satunya foto yang beredar menunjukkan ruangan tempat karyawan Vatikan divaksinasi. Paus Fransiskus menyerukan pentingnya program vaksinasi. Dalam wawancara dengan televisi Italia, Channel 5 pada 10 Januari, Paus Fransiskus menegaskan bahwa dia percaya bahwa secara etis setiap orang harus divaksin sebab ini menyangkut kesehatan dan hidup kita serta keselamatan orang lain. Berita ini menyadarkan bahwa program vaksinasi yang telah berjalan di Indonesia tidak perlu dicemaskan. Ya, benar sekali. Ini bukan semata hanya untuk kepentingan saya pribadi, tetapi untuk kepentingan kita semua, untuk kesehatan kita bersama. Maka jangan takut divaksin. Baik, kita lanjutkan ke berita yang terakhir. Para pemirsa, dunia belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhirnya pandemi corona. Telah banyak korban yang meninggal dunia, termasuk uskup dan imam kita. Dalam sepekan terakhir, yakni antara 8 Januari hingga 15 Januari 2021, ada 9 uskup meninggal di seluruh dunia setelah dinyatakan positif COVID-19. Di tempat terpisah, dokter pribadi Paus Fransiskus, Fabrizio Socrosi, juga dikabarkan meninggal dunia karena komplikasi akibat infeksi COVID-19. Kematian itu juga terjadi sehari sebelum Paus mendaftarkan diri untuk menerima vaksin COVID-19. Di Italia sendiri, di antara lebih dari 76.000 orang yang diketahui meninggal dalam 11 bulan terakhir, lebih dari 200 korban tersebut adalah imam dan pastor. Demikian menurut surat Katolik Averine. Banyak di antaranya masih aktif melayani umat meskipun sebagian besar imam yang meninggal berusia di antara 70 sampai 80 tahun. Sembari mengingat dan mendoakan para uskup dan para pastor kita yang telah meninggal, mari kita tetap waspada terhadap pandemi virus corona dengan tetap selalu menerapkan 3M. Apa itu, saudara? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih. Demikianlah Warta dan Berita pada edisi ini. Nantikan edisi Warta dan Berita minggu mendatang. Saya Saudara Christian Tambunan. Saya Saudara Dius Santoso. Dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Dan kami mengucapkan terima kasih, salam sehat, dan Pace Ebene.